Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Effendi, kelas tes 21C, NIM 3621110049. Kali ini saya akan membahas di UAS media sosial tentang tema promosi prodi teknik sipil dan arsitektur. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Prospek kerja teknik sipil. Insinyur teknik sipil kerjanya ngapain aja? Banyak yang nanya seperti itu untuk masuk di jurusan teknik sipil. Kita bahas saja. Yang pertama itu, pekerjaan insinyur teknik sipil adalah merancang dan mensupervisi pembangunan infrastruktur seperti jalanan, bangunan, terowongan, bandara, bendungan, jembatan, penyimpangan air, dan sistem pembuangan kotoran. Insinyur atau ahli teknik sipil sering bekerja bersama berbagai tim, di mana mereka menggunakan teori dan model bangunan untuk memprediksikan kinerja suatu desain atau bangunan. Mereka biasanya menguji suatu desain dalam skala kecil sebelum memulai membangun. Dalam mengambil keputusan, mereka harus mempertimbangkan fungsi bangunan, manfaatnya bagi masyarakat, dan keselamatan pekerja dan anggaran. Next, apa beda jurusan teknik sipil dan arsitektur? Walau jurusan teknik sipil dan teknik arsitektur sama-sama mempelajari bagaimana membangun gedung, terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Jurusan teknik sipil mempelajari cara membuat struktur bangunan yang kokoh dan ekonomis, sedangkan jurusan arsitektur lebih berfokus pada desain bangunan yang menarik. Secara singkat, teknik sipil membuat gambar atau desain seorang arsitek menjadi bangunan nyata, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti fungsi bangunan, keamanan dan ketahanan bangunan, anggaran, dan faktor lain. Ini di samping ada contoh gambar tentang pekerjaan teknik sipil dan arsitektur. Begitu indahnya, bukan? Oke, lanjut. Seperti apa perkuliahan teknik sipil? Jurusan teknik sipil terdiri dari banyak mata kuliah yang memaksa kamu untuk berhitung. Jika kamu berencana untuk mengambil jurusan teknik sipil, kamu perlu memiliki dasar matematika dan fisika yang kuat. Dua keahlian dasar ini dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi di dunia karir teknik sipil. Jurusan teknik sipil juga melibatkan praktek geometri, trigonometri, dan kalkulus, serta fisika dan kimia. Ada banyak spesialisasi yang bisa dipilih dari jurusan teknik sipil, misalnya struktur bangunan, sumber daya perairan, lingkungan, konstruksi, transportasi, geoteknik, dan masih banyak yang lainnya. Tahun pertama kuliah teknik sipil akan dimulai dengan mata kuliah umum seperti matematika, fisika, bahasa, dan lain-lain. Memasuki tahun kedua, mahasiswa akan mempelajari mata kuliah yang lebih spesifik seperti mekanika teknik, statistik, gambar teknik, struktur jembatan, teknologi bahan bangunan, struktur beton, hidrologi, struktur baja, struktur kayu, hukum yang berhubungan dengan proyek konstruksi sistem transformasi, rekayasa, pondasi, manajemen proyek, rel kereta api, jalan raya, terowongan, irigasi bangunan air, ilmu ukur tanah, mekanika tanah, hidrolika, serta software komputer yang digunakan di bidang teknik sipil, contohnya StatPro, SAP 2000, AutoCAD, ETABS, dan sebagainya. Cabang-cabang ilmu teknik sipil. Yang pertama adalah manajemen konstruksi, kedua geoteknik, ketiga transportasi, yang keempat hidrologi atau hidrolika, yang kelima struktur bangunan. Keahlian yang akan dipelajari dari jurusan teknik sipil adalah yang pertama keahlian teknikal.
Dasar matematika dan fisika yang kuat membuat lulusan teknik sipil mengerti dengan baik sisi teknis dari suatu konstruksi. Yang kedua, keahlian menyelesaikan masalah. Mahasiswa teknik sipil dilatih untuk mencari masalah dan solusi dengan cepat. Yang ketiga, keahlian manajemen, proyek, dan organisasional. Mahasiswa teknik sipil dapat memprediksi dan menghitung anggaran dengan cepat. Yang keempat, keahlian TI. Mahasiswa teknik sipil sudah terbiasa dengan berbagai software rumit yang untuk membantu merancang bangunan, kalkulasi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, kreatif. Lulusan teknik sipil harus terus berinovasi dan kreatif dalam memberikan solusi. Ide-ide kreatif membuat mereka menghasilkan bangunan yang lebih baik dari sebelumnya. Keahlian komunikasi dan negosiasi. Mampu untuk menjelaskan istilah-istilah teknik bagi klien dan anggota tim lainnya. Yang terakhir adalah keahlian bekerja dalam kelompok dan bekerja secara mandiri jika diperlukan. Lanjut, prospek kerja lulusan jurusan teknik sipil. Yang pertama adalah, jika lo lulus di teknik sipil, kita banyak peluangnya untuk kerja di pas sudah lulus. Yang pertama adalah konsultan atau kontraktor konstruksi bangunan. Yang kedua, program atau proyek bangunan. Yang ketiga, PNS, pegawai negeri sipil. Yang keempat adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kelima adalah insinyur konstruksi. Keenam, insinyur struktur. 7, surveyor kontrol bangunan. Yang kedelapan, insinyur sumber daya perairan. Yang kesembilan adalah insinyur pemeliharaan bangunan. Dan terakhir adalah bidang umum. Mungkin itu aja dari saya untuk promosi teknik prodi teknik sipil dan arsitektur. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.